FM 96,9 MHz. Pendengar Anda baru saja mendengarkan Voice of Indonesia, siaran perbatasan, dan kembali bersama kami di Sumba siang ini. Dan kita sudah kedatangan dua narasumber untuk membahas tentang pemberdayaan anak muda di Sumba. Kami sapa juga untuk pendengar di RRI Pro 1 Kupang yang sudah bergabung. Pendengar, siaran ini bisa Anda dengarkan di live streaming rri.co.id ataupun melalui aplikasi digital RRI Digital yang bisa Anda download di ponsel pintar Anda. Baik, hari ini di studio RRI Sumba kita sudah kedatangan dua narasumber dari Yayasan Sumba Cendekia Bestari. Selamat siang Kakak. Selamat siang. Ada Kak Andre Maure sebagai founder Sumba Cendekia Bestari dan Kak Jervin sebagai ketua Yayasan Sumba Cendekia Bestari. Apa kabar Kak Andre dan Kak Jervin? Luar biasa Cantika dan semua pendengar RRI Pro 1 Kupang dan juga semua pendengar RRI di Sumba. Baik, terima kasih Kak sudah hadir di studio hari ini untuk kita sama-sama membahas tentang bagaimana pemberdayaan anak muda di Sumba. Sebelum kita masuk ke topik kita pada hari ini, mungkin saya bertanya sedikit sama Kak Andre sebagai pendiri dari Yayasan Sumba Cendekia Bestari, Kak. Kenapa Kakak bisa punya motivasi untuk membangun yayasan ini, Kak? Terima kasih. Pertama-tama saya sekali lagi ingin juga menyampaikan terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa ini Cantika. Kami sudah diundang untuk hadir dalam kegiatan talk show ini. Motivasi saya mendirikan Yayasan Sumba Cendekia. Sebenarnya awalnya itu bukan yayasan, belum berpikir sampai mendirikan yayasan, hanya semacam online community. Jadi waktu itu di pertengahan Juni tahun 2020 di tengah-tengah COVID, pandemi COVID-19, waktu semua sekolah-sekolah tutup di Sumba, ada situasi di mana murid-murid sekolah dan juga mahasiswa tidak punya kesempatan belajar karena kegiatan pembelajaran tatap muka semuanya tidak bisa dilaksanakan. Kemudian satu-satunya jalan yang bisa dilakukan untuk tetap bisa memberikan kesempatan, memfasilitasi anak-anak sekolah, mahasiswa untuk belajar yaitu dengan pembelajaran online. Dan kebetulan basic saya adalah memang di online learning, online teaching atau pembelajaran dan pengajaran online. Akhirnya saya memutuskan untuk mulai melakukan kegiatan pembelajaran bahasa Inggris lewat Zoom. Jadi di situ awal tanggal 6 dan juga tanggal 10 Juni tahun 2020 itu awal-awal mulai kegiatan dan akhirnya terus berlanjut. Kami laksanakan kegiatannya secara rutin untuk membantu remaja, anak muda di Sumba belajar bahasa Inggris sampai pada akhirnya ada teman-teman volunteer atau relawan yang loyal terus mengikuti kegiatan-kegiatan Sumba Cendekia sampai tahun ini bulan Februari kita akhirnya dengan dukungan bantuan teman-teman termasuk Miss Jervin atau Kak Jervin, kami membentuk Yayasan Sumba Cendekia Bestari. Berarti sudah 3 tahun ya Kak? Iya. Awalnya belum menjadi yayasan, berproses. Boleh tahu Kak, mungkin awal Kak Andre mengajar itu berapa orang yang ikut Kak di Zoom meeting? Ini pertanyaan yang bagus ya. Saking lamanya saya terus terang tidak ingat persis jumlah peserta, tapi kalau tidak salah hanya 4 atau 5 orang awalnya. Ya, jadi itu saya juga postingnya lewat ini ya, Instagram pribadi, Facebook pribadi. Jadi mungkin orang-orang yang berteman dengan saya saja. Ada waktu itu pesertanya justru yang ikut ada 2 atau 3 orang itu malah dari Waingapu di Sumba Timur. Sumba Timur. Tidak di Waikabubak. Tapi setelah
rutin dilaksanakan, pesertanya terus bertambah, akhirnya di setiap pertemuan itu kurang lebih ada belasan orang, antara 10 sampai max sekitar 20-an, sampai terakhir itu bisa sampai 30-an peserta. Baik, luar biasa ya. Ya. Karena COVID, lahirlah Sumba Cendekia Bestari. Ya, Oke, terima kasih Kak Andre. Begitu kita pindah ke Kak Jarvin sebagai ketua yayasan. Awalnya kan belum menjadi yayasan. Kenapa Kak Jarvin bisa menjadi ketua yayasan Sumba Cendekia Bestari? Bisa cerita sedikit Kak Jarvin? Wah, pertanyaan menarik ya. Kenapa bisa jadi ketua yayasan? Mungkin saya cerita dulu waktu pertama kali gabung nih di pandemi itu 2020. Awalnya sih memang karena bukan juga gabut sih ya, tapi waktu itu tuh betul-betul off mengajar juga. Jadi saya kan guru juga. Oh ya, baik. Jadi tidak mengajar, tapi kami hanya membuat namanya lembar kerja siswa, lalu diantar ke titik-titik tertentu untuk siswa berkumpul, hanya itu. Lalu kemudian ngapain lagi nih di rumah. Nah, saya sangat suka untuk melihat pembelajaran online karena saya rasa kesempatannya bagus nih, mumpung gratis kan, mumpung bisa dapat pembelajaran gratis bahkan dari luar kan. Lalu lihatlah postingan dari Kak Andre untuk Sumba Cendekia ini. Kayak menarik juga nih untuk coba ikut gabung karena senang dengan kegiatan komunitas seperti ini. Lalu bergabung seiring jalannya waktu, mulai senang, mulai nyaman dengan komunitas ini. Lalu ditawarkanlah sama Kak Andre, ini kita gimana nih, kita sudah cukup berkembang, lalu kalau bisa kita legalkan ini jadi yayasan. Karena pada saat itu kita dapat partner pertama kita dapat kerjasama pertama, puji Tuhan, itu bersama dengan Save the Children. Oh, jadi luar Save biasa. the Children memberikan kesempatan untuk berkolaborasi kepada Sumba Cendekia. Akhirnya kami dipercaya, itu bersyukur sekali. Itu pengalaman komunitas kami bekerja sama. Itu tahun keberapa Kak? Waktu tahun berapa? 2022. Sudah berjalan 2 tahun berarti. Sudah berjalan 2 tahun. Jadi dari hasil kerjasama itu akhirnya kata Kak Andre, ayo kita legalkan ini jadi yayasan. Lalu dengan beberapa teman kita berdua-belas di dalam grup, kita bilangnya Sumba Cendekia Team ya. Sumba Cendekia Team. Lalu Kak Andre menawarkan, gimana ini kita membutuhkan struktur kepengurusan, gimana kalau Miss Jarvin jadi ketua yayasan. Awalnya wah berat ini. Berat nih gitu. Tapi itu ya namanya learning by doing. Segala sesuatu itu kita pasti akan melalui tahapan belajar. Kenapa tidak dicoba? Ya sudah, ayo saya bersedia. Lalu kemudian dibentuklah yayasan ini, dilegalkanlah di akta notaris. Oke, cerita yang menarik ya Kak. Dari awalnya tidak gabut kan, bukan karena gabut, tapi karena memang tertarik dengan kegiatan yang dilakukan Kak Andre. Kak Andre, kendala apa sih Kak selama dari Sumba Cendekia menjadi yayasan yang mungkin Kak Andre dan teman-teman tadi hadapi sehingga bisa menjadi yayasan pada akhirnya Kak? Iya. Kendala sebenarnya tidak ada yang terlalu signifikan, tidak ada yang terlalu besar, karena teman-teman yang bergabung di tim Sumba Cendekia ini, meskipun mereka semua relawan statusnya atau volunteer, karena rutinitas mereka semua berlatar belakang full timer ya, atau orang yang bekerja penuh waktu, PNS kebanyakan, dan semua memang saya pikir orang-orang pilihan yang masuk di tim Sumba Cendekia. Dengan komitmen itu akhirnya semua proses boleh dikatakan kita juga tidak punya target kapan harus legal, kapan harus bentuk yayasan. Jadi we just go with the flow, kita jalan sesuai alurnya saja, dan pada akhirnya ya mungkin sudah timingnya, momennya, kita kemudian bentuk yayasan, standingnya jadi yayasan. Ya. Mungkin tim Sumba Cendekia lagi mendengarkan siaran hari ini. Halo, boleh disapa. Semua tim Sumba Cendekia dimanapun berada, saya pada kesempatan ini atas nama pribadi dan juga yayasan
mengucapkan terima kasih atas semua dukungan kerja kerasnya dan juga semua bantuannya selama Sumba Cendekia berproses sampai saat ini. Ya, baik Andre. Kalau saya pribadi, Kak Jervin dan Kak Andre, waktu awal tahu Sumba Cendekia, waktu searching juga, pikirannya saya itu pasti Sumba Cendekia ini fokusnya ke bahasa Inggris. Apakah memang fokus Sumba Cendekia itu melakukan kegiatan tentang bahasa Inggris atau lebih luas daripada itu? Mungkin Kak Jervin atau Kak Andre bisa menjelaskan? Bisa duluan jawab, silahkan. Iya, terkesannya seperti Iya, itu terkesannya. ya. Kebanyakan. Karena lihat di sosial media mungkin, tapi selalu kami tekankan ketika berkegiatan dengan Sumba Cendekia itu, baik online maupun offline itu, komunitas yang suportif untuk belajar itu yang lebih penting. Bahasa Inggris itu skill yang penting saat ini. Ya, kita betul. Tidak bisa pungkiri ya, di daerah lain bahkan bahasa Inggris bukan hal yang fancy, bukan hal yang wah lagi, itu sudah mereka jadi bahasa yang wajib. Mereka kuasai gitu. Nah, apa yang kami mau lihat adalah di sini kurangnya ruang untuk anak muda untuk mengekspresikan diri, melatih mereka punya skill. Kita di Sumba ini tidak kekurangan anak muda yang punya skill bagus. Sama sekali tidak kekurangan. Banyak sekali anak muda yang punya skill yang baik dan mau untuk belajar, tapi ruangnya yang terbatas. Sehingga circle itu kita coba untuk memberikan ruang. Kita coba untuk memberikan circle, ayo kita punya ruang untuk belajar. Jadi bukan hanya bahasa Inggris, bukan hanya tentang bahasa Inggris, tapi skill berkomunikasi, networking, membangun relasi, belajar dari pengalaman teman-teman yang lain. Karena kami juga percaya bahwa mendengar pengalaman orang lain itu menjadi motivasi tersendiri untuk kita gitu. Sehingga kadang anak muda mungkin kita punya pengetahuan yang baik, tapi ketika kita sendiri kita tidak tahu orang-orang di sekitar kita, belajar dari luar mungkin oke, tapi ketika di circle terdekat kita tidak saling mendukung, itu mungkin yang jadi salah satu tantangan untuk kita berkembang juga, sehingga Sumba Cendekia mencoba untuk membuka ruang untuk itu gitu. Baik, pendengar, ini sangat menarik karena memang Yayasan Sumba Cendekia dari anak muda membentuk sebuah yayasan dan akhirnya kegiatan yang seperti tadi dikatakan Kak Jervin itu memberdayakan anak muda di Sumba itu sendiri, apalagi mempersiapkan ruang untuk anak-anak muda di sini yang mungkin betul yang Kak Jervin bilang kurang sekali kalau di Sumba itu untuk ruang anak-anak muda berekspresi, belajar. Karena kalau belajar dengan orang-orang luar atau lewat Zoom itu tidak terlalu, maksudnya memang efektif tapi lebih baik kita dengan lingkungannya kita sendiri karena kita sudah tahu bagaimana kita di Sumba, karakter masing-masingnya kita orang-orang di Sumba. Pemberdayaan anak muda nih Kak, berarti fokusnya Yayasan Sumba Cendekia kan seperti itu. Mungkin bisa cerita kepada pendengar dan di sini apa sih kegiatan yang sudah dilakukan Sumba Cendekia Bestari ini selama dari tahun 2020 hingga sekarang mau masuk 2024 lagi. Silahkan dari Kak Andre dan Kak Jervin. Ya, saya ingin menyampaikan bahwa di Sumba Cendekia kami punya program rutin. Yang pertama yaitu kegiatan virtual meeting atau online meeting, di mana kita memberikan kesempatan kepada semua peserta dari mana saja, tidak hanya dari Sumba karena kegiatannya online. Jadi ada teman-teman juga dari Kupang, dari Flores, dari Bali, dari Jawa, bahkan dari Sumatera, Sulawesi, dan sampai Papua juga bisa ikut program online meeting kami atau virtual meeting kami. Dan yang menarik di kegiatan online ini kadang-kadang kami mengundang pembicara tamu atau guest speaker yang tidak hanya berasal dari Indonesia tapi juga dari luar negeri. Luar biasa. Jadi awalnya saya pikir yang cukup menarik perhatian anak-anak muda untuk belajar bahasa Inggris karena selalu ada guest speaker. Saya upayakan waktu itu ada guest speaker, teman-teman kuliah saya, kebetulan saya ngambil S2 di Bristol, Inggris. Jadi beberapa teman kuliah saya yang
international students berasal dari berbagai negara saya undang untuk menjadi pembicara disesuaikan dengan tema yang kami angkat dalam meeting tersebut. Jadi itu yang menjadi daya tarik di mana kami mencoba menjembatani anak-anak di Sumba bisa belajar karena visinya kita adalah saat ini warga global atau global citizen di mana seperti yang Miss Jarvin sampaikan, bahasa Inggris itu sudah menjadi satu hal yang wajib jadi bagian dalam keseharian kita dan itu yang kita coba budayakan dalam komunitas Sumba Cendekia. Tetapi sekali lagi tidak eksklusif. Teman-teman yang baru belajar masih boleh dikatakan belum fasih berbahasa Inggris, kita juga memfasilitasi. Jadi di Sumba Cendekia kami sangat terbuka, teman-teman dari level kemampuan apapun bisa bergabung karena kami akan selalu memberikan ruang untuk bisa meningkatkan kemampuan atau keterampilan berbahasa Inggris. Itu kegiatan yang pertama kami tentang online meeting. Yang kedua ada offline meeting juga, biasanya dalam bentuk English afternoon tea atau English gathering. Dan besok nih kebetulan hari Sabtu sore jam 3:30 kita akan mengadakan end of year gathering. Jadi ini kegiatan in person atau kegiatan tatap muka terakhir kami di penghujung tahun 2023 dan biasanya kalau kegiatan face to face atau tatap muka kita ngadain di kafe dan ada biaya yang kami kenakan ke peserta, tapi spesial untuk besok nih Candika buat semua pendengar khususnya yang ada di Waikabubak, kegiatan end of year gathering ini gratis. Luar biasa. Ada refreshment, ada snack, makanan, minuman yang kami sediakan. Teman-teman tinggal nanti ngecek Instagram Sumba Cendekia, kemudian bisa daftar dan kami tunggu kehadirannya besok. Itu kegiatan offline. Itu untuk anak muda saja Kak Andre? Kami fokusnya memang ke remaja dan pemuda. Tetapi kalau ada anak-anak dan juga orang tua yang kepingin untuk ikut bersama-sama belajar bahasa Inggris, have fun, bareng-bareng, kami sangat welcome, menyambut dengan hangat. Yang berjiwa muda, silahkan bergabung. Kemudian selain itu kami juga punya kegiatan kolaborasi kerjasama seperti dengan Save the Children dan juga dengan British Council. Mungkin Kak Jarvin bisa ceritakan ya kegiatan kolaborasi yang sudah kami lakukan dengan Save the Children tahun ini dan juga dengan British Council. Silahkan Kak Jarvin. Jadi mulai dari tahun 2022, mulai dari tahun 2022 kami berkolaborasi dengan Save the Children untuk satu kegiatan yang dulu di tahun 2022 namanya Sumba Future Changemaker, agen perubahan Sumba gitu. Sekarang namanya I2Change, Inclusive Incubation for Young Changemaker. Jadi lebih inklusif, lebih terbuka untuk siapa saja. Dan di situ kami dipercaya untuk menghandle satu kegiatan namanya Ambistalk. Itu kepanjangan dari Anak Muda Sumba Baomong Ide Inovasi. Nah, fancy ya. Fancy sekali. Ini kegiatannya sangat menarik karena ini memberi ruang untuk anak-anak muda, anak-anak usia remaja ya, SMA yang mengikuti kegiatan I2Change. Jadi mereka mengikuti kegiatan inkubasi, mereka membuat satu solusi dari masalah yang mereka temukan di sekitar mereka. Lalu mereka berproses dengan metode design thinking itu selama 3 bulan di situ. Lalu hasil dari itu mereka menceritakan itu di Ambistalk itu. Jadi mereka memberikan cerita inspiratif untuk anak-anak di sana bahwa perubahan itu dimulai dari hal di sekitar mereka sendiri gitu. Jadi di situ kami dipercaya untuk menghandle acara itu, kegiatan itu ada online-nya dan ada offline-nya. Jadi Ambistalk di online itu terbuka untuk seluruh anak muda, anak remaja dari seluruh Indonesia. Jadi itu diposting di Instagram Save the Children. Kemudian untuk di Sumba sendiri offline-nya adalah mereka road to school. Jadi mereka menceritakan kembali di sekolah tempat mereka berpendidikan di situ
apa yang mereka lakukan selama ini gitu. Kadang kan izin-izin dari sekolah beberapa kali mungkin, tapi mereka membuat sesuatu gitu, dan itu menjadi kebanggaan sendiri untuk sekolah. Itu kalau untuk Save the Children. Kemudian akan ada next projectnya lagi, tapi ini akan di-spill nanti. Asik. Rahasia. Kemudian kami juga mendapatkan grant dari British Council untuk mengerjakan project namanya SIDP, yang kepanjangannya adalah Skills for Inclusive Digital Participation. Iya. Intinya adalah memberikan kecakapan digital, kecakapan literasi digital kepada teman-teman yang kelompok-kelompok rentan ya, disabilitas, perempuan dan pemuda. Jadi ini literasi digital juga kami rasa pas sekali dengan visi Sumba Cendekia, yaitu empowering young Sumbanis juga untuk memberdayakan anak muda. Dan salah satu pemberdayaan itu yang sekarang juga penting adalah literasi digital. Jadi kami apply grant itu, dan puji Tuhan kami juga diberikan kesempatan untuk mengerjakan proyek tersebut dari British Council. Sekarang sementara berjalan, kita akan melanjutkan lagi di tanggal 8 Januari 2024 di Sumba Barat Daya. Ya. Seperti itu. Oke, luar biasa sekali ya Yayasan Sumba Cendekia Bestari sudah begitu banyak kegiatan yang melibatkan anak muda, apalagi yang Kak Andre katakan tadi, ternyata satu Indonesia ya Kak bisa bergabung di Zoom itu, bahkan sampai di luar negeri jadi bisa menambah relasi anak-anak muda Sumba agar bisa berkenalan dengan yang lain, terus belajar bahasa. Itu setiap hari apa Kak kalau boleh tahu kegiatan itu? Kegiatan online sekali dalam 2 minggu, ya. Jadi dalam sebulan ada 2 kali. Ini memang Desember ini karena kami fokus dengan kegiatan SIDP yang disebutkan oleh Miss Jacqueline. Kita baru hanya akan melaksanakan kegiatan end of year gathering yang face to face ya. Besok hari. Jadi biasanya hari Kamis kalau yang virtual meeting online, yaitu Kamis sekali dalam 2 minggu. Sekali dalam 2 minggu. Baik, Kak Andre boleh cerita sedikit tidak selama kegiatan ini berlangsung, mungkin ada anak-anak muda yang akhirnya setelah ikut kegiatan Yayasan Sumba Cendekia menjadi dalam tanda kutip memberi dampak, mendapatkan dampak dari apa yang dilakukan oleh Sumba Cendekia. Jadi ini flashback dari latar belakang saya sendiri. Ya, saya punya cita-cita besar untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, dan biasanya ya saya sendiri melihat bahwa pendidikan yang berkualitas itu banyaknya di luar, justru seperti negara-negara yang memang lebih maju dari Indonesia seperti Inggris, Amerika, mungkin Australia. Ya, bukan berarti pendidikan di Indonesia ini juga kurang berkualitas, tapi saya lihat kesempatan untuk bisa sampai ke luar negeri itu ada benefit yang sangat-sangat besar. Jadi saya sendiri berusaha untuk mendapatkan beasiswa sehingga bisa studi di luar negeri, dan paspor atau tiket untuk mendapatkan beasiswa itu adalah dengan kemampuan bahasa Inggris. Itu salah satu alasan kenapa saya memang membentuk Sumba Cendekia ini dengan fokus pembelajaran dan pengajaran bahasa Inggris, sehingga banyak anak muda di Sumba bisa mendapatkan kesempatan seperti saya dan juga beberapa teman-teman di Sumba Cendekia yang sudah mendapatkan beasiswa dengan skill kemampuan bahasa Inggris. Jadi kalau boleh ngasih informasi, di Sumba Cendekia ini sudah 4 orang yang pergi ke luar negeri. Ya, salah satunya saya sendiri, kemudian Kak Sinta Waang yang baru saja kembali dan mendapatkan jodoh di Texas ya. Ya, kemudian Kak Sinta juga membantu 2 anggota tim Sumba Cendekia yang lain, ada Miss Joy dan Miss Navin. Mereka sekarang juga sedang menempuh studi melalui program CCIP atau Community College Initiative Program. Miss Joy di Mesa College di Arizona, kemudian Miss Navin di Wisconsin, Amerika.
Dan selain itu ada 2 anggota tim yang lain, ada Kak Ferry dan Kak Santos yang juga mendapatkan kesempatan mengikuti program ELTA, English Language Teaching Assistant, yang dilaksanakan oleh dan disponsori oleh pemerintah Australia untuk pelatihan peningkatan bahasa Inggris selama 3 bulan di Kupang, sehingga mereka bisa apply atau melamar beasiswa untuk studi di Australia. Dan puji Tuhan Kak Ferry sendiri beberapa waktu lalu sudah mendapatkan kabar baik, mendapatkan beasiswa LPDP dan sebentar lagi akan mengikuti kegiatan English Enrichment atau peningkatan kemampuan bahasa Inggris untuk persiapan studi S2 yang rencananya akan dilaksanakan di Amerika Serikat. Jadi ini oh ya satu juga sampai kelupaan ada. Jadi ya satu lagi ada Kak Priscilia, ya Teresia Dapa, salah satu tim Sumba Cendekia yang berdomisili di Kupang. Jadi tim Sumba Cendekia ini tersebar, ada di Sumba, di Kupang, dan ada juga di Jogja dan di luar negeri saat ini. Ya, jadi luar biasa. Kak Teresia juga mendapatkan beasiswa LPDP barengan sama Kak Ferry Avander Adu, dan kalau tidak salah Kak Lia ini atau Miss Lia ini akan melanjutkan studinya di Inggris, UK, atau mungkin di Amerika. Luar biasa sekali dampak dari Sumba Cendekia itu sendiri. Mungkin tadi itu yang digarisbawahi Kak Andre bilang Sumba Cendekia itu bukan eksklusif. Boleh Kak Jorvin cerita sedikit kenapa bisa Kak Andre mengeluarkan statement eksklusif? Mungkin karena tim Sumba Cendekia pada keren-keren semua pendengar. Atau bagaimana Kak Jorvin? Kenapa tidak eksklusif? Karena siapapun bisa bergabung. Tadi seperti Kak Andre bilang, bahkan dengan kalau tadi kesannya adalah bahwa bahasa Inggris yang diutamakan di Sumba Cendekia ini, skill-skill lain itu juga terbuka untuk teman-teman. Jadi kadang tuh kami sering bilang, teman-teman tidak apa-apa ya menggunakan bahasa Indonesia. Mau pakai bahasa Inggris Jaksel juga kayak literally okay, gitu. Exactly. Literally it's okay gitu. Jadi teman-teman bisa menggunakan bahasa Indonesia. Dan di beberapa kesempatan dalam pertemuan online virtual meeting itu ada teman-teman yang bergabung dan jujurly dan mereka bilang tuh Kak kami belum pede pakai bahasa Inggris dan it's totally fine, tidak apa-apa, silahkan sharing dalam bahasa ini. Jadi tidak purely pembelajaran bahasa Inggris, tapi karena metodenya adalah sharing tentang satu topik yang juga relate dengan teman-teman muda, akhirnya teman-teman bisa mengeluarkan pendapatnya mereka, walaupun itu tidak dengan bahasa Inggris, tapi kita mencoba semaksimal mungkin untuk memfasilitasi, memberikan ruang. Jadi untuk pertama itu nyaman dulu, biasa kan nyaman dulu tuh. Iya, nyaman dulu baru jadian. Salah Kak. Belajar lebih baik gitu. Ketika sudah nyaman dalam satu komunitas itu akhirnya bisa terbuka untuk memberikan untuk belajar lagi dengan teman-teman yang lain. Bahkan kita tidak pernah tahu teman-teman itu punya pengalaman seluar biasa apa. Bahkan kadang-kadang ada teman-teman yang bilang aduh belum pede, ternyata sudah daftar beasiswa luar negeri dan lolos gitu. Dan ternyata memang membutuhkan ruang untuk itu, Cantika. Kalau mau dibilang tadi yang seperti tantangan kita adalah ruang yang kurang gitu, ruang yang nyaman ya, nyaman dan aman gitu. Mungkin terbuka, tapi ada beberapa komunitas juga yang ini, tapi mungkin tidak nyaman karena banyak ngejudge. Biasa kebiasaan. Kita lebih grammar daripada orang luar gitu, daripada native speaker, karena salah sedikit, aduh itu bukan begitu. Nah, jadi tidak nyaman, jadi tidak berani untuk berbicara. Jadi insecure ya Kak? Jadi insecure ya, sehingga kita mencoba memfasilitasi itu. Tadi juga dibilang, kalau saya bilang tadi ke skill yang lain adalah bagaimana membangun relasi. Nah, bukan cuma kalau di in-person meeting mungkin dengan sesama teman-teman Sumba. Tapi kalau di online meeting kesempatannya lebih luas dari teman-teman dari daerah lain, bahkan dari negara lain, sehingga kesempatan belajar juga terbuka secara inklusi seperti itu. Mungkin baik, pendengar terus bersama kami di FM 96,9 MHz. Kami akan lanjut lagi setelah yang satu ini.
Dan nomor 1 Waika Bubak masih di Sumba siang ini dan kita masih bersama dua narasumber kita yang luar biasa, ada Kak Andre Maure dan Kak Jarvin Here dalam membahas pemberdayaan anak muda di Sumba, dalam hal ini di Yayasan Sumba Cendekia Bestari. Baik Kak, kalau tadi kita sudah berbicara tentang kegiatan Sumba Cendekia yang sudah dijalankan dan ternyata tim-tim Sumba Cendekia ini sudah sampai di luar negeri dan lain-lain. Mungkin kalau berbicara tentang pemberdayaan anak muda, bagaimana sih Yayasan Sumba Cendekia ini memberdayakan anak muda yang ada di Sumba? Jadi untuk kegiatan pemberdayaan ini sendiri kami memberikan kesempatan kepada teman-teman yang mau terlibat, baik anggota tim Sumba Cendekia maupun teman-teman yang berkeinginan atau punya potensi untuk meningkatkan soft skill mereka. Contohnya dalam setiap kegiatan virtual meeting itu kami punya peran-peran yang bisa diambil oleh teman-teman seperti MC, kemudian ada game master, kemudian kalau dalam bahasa Inggris ada grammarian atau orang yang memperhatikan tata bahasa untuk membantu melihat hal-hal yang bisa diperbaiki pada saat peserta kegiatan itu berbicara. Jadi ada juga SAA, Sergeant at Arms, yang biasanya membuka pertemuan itu baik di pertemuan online, virtual, atau juga in person atau tatap muka. Dan dari peran-peran kecil ini yang dimainkan oleh teman-teman, teman-teman bisa belajar mengambil tanggung jawab, kemudian juga belajar manajemen waktu, karena sebelum melaksanakan kegiatan biasanya kami punya rundown, ada jadwal yang diatur timing-timingnya, dan teman-teman bisa lihat eksekusi setiap peran kegiatan dalam sesi-sesi kegiatan itu berjalan dengan schedule ya, atau jadwal yang sudah ditentukan atau rundown-nya. Dan dari situ teman-teman juga bisa melatih kemampuan leadership dan public speaking. Jadi kalau MC secara otomatis ya tidak hanya public speaking dalam bahasa Indonesia tapi juga bahasa Inggris. Latih juga confidence, karena kebanyakan confidence ini kita kurang, karena tidak confidence itu, kepercayaan diri itu dia akan bertumbuh kalau mendapatkan ruang untuk terus berlatih. Kalau tidak ada ruang itu tidak bisa, karena ini adalah skill yang memang membutuhkan praktek, sama seperti latihan nyetir mobil, bawa dayung sepeda, atau berenang. Kalau tanpa praktek tidak bisa. Sama halnya dalam kegiatan Sumba Cendekia, peran seperti game master pun itu juga sudah bisa ada kesempatan, ada ruang untuk melatih kemampuan public speaking dan juga kemampuan untuk berbagi ilmu pengetahuan dengan peserta-peserta yang lain. Dan setiap anggota yang ikut pun, meskipun mereka tidak mengambil peran-peran itu, tetapi dengan berpartisipasi melihat teman-teman yang mengambil peran, mereka bisa belajar secara tidak langsung. Dan itulah bagaimana kami coba memberdayakan teman-teman. Dan hal lain yang akan kami coba lakukan dan sudah kami lakukan juga adalah dengan berkolaborasi dengan beberapa sekolah di Sumba. Jadi untuk kegiatan in person, selain melaksanakan English gathering atau afternoon tea di kafe-kafe, kami juga buat kegiatan di sekolah yang sudah kami lakukan, seperti di SMA Kristen Waika Bubak, kemudian SMA Negeri 1 Waika Bubak, dan harapannya ke depan kami juga bisa melaksanakan di sekolah-sekolah yang lain. Tidak hanya di Sumba Barat, tapi juga ke Sumba Barat Daya ke depannya. Baik, Sumba Cendekia punya rencana tidak bangun sekolah atau akademi Sumba Cendekia ke depannya? Karena memang menarik sekali kegiatan yang sudah dilakukan, apalagi itu fokusnya pada anak remaja dan anak muda seperti itu, Kak. Iya, ini pertanyaan yang challenging juga. Menantang. Sebenarnya menantang, dan sebenarnya ini yang menjadi harapan dan juga pergumulan Yayasan Sumba Cendekia Bestari. Saya pribadi sebenarnya visinya melihat Sumba Cendekia ke depan punya satu, minimal ada learning center di mana anak muda bisa berkumpul, bisa belajar bareng-bareng, bisa ketemu, diskusi, sharing-sharing, berbagi ilmu. Itu mimpi besar saya pribadi, dan saya yakin Miss Jarvin juga punya
mimpi yang sama, teman-teman tim di Sumba Cendekia juga sama. Saat ini kami baru mulai dengan satu PAUD ya. Oke. Namanya PAUD Sumba Cendekia juga di Kambeniru, Sumba Timur. Baru dapat izinnya tahun ini dan harapannya tahun depan bisa beroperasi dengan jumlah murid yang lebih banyak dan ke depan kami berharap akan ada Di Sumba Barat. Ada di Sumba Barat semoga. Atau seluruh Sumba bisa juga, Kak? Amin. Amin. Itu harapan terbesarnya. Ya. Oke. Untuk Kak Jarvin sebagai ketua yayasan Kak. Nah. Setelah saya survei sebelum dialog sama Kak Andre sama Kak Jarvin, banyak sekali anak-anak muda yang mau bergabung dengan Sumba Cendekia. Karena mereka merasa kayak, oh itu keren-keren sekali Kak. Oh ya? Itu mereka orang-orangnya pintar-pintar semua dalam tanda kutip. Kalau hasil dari surveinya saya pribadi ya Kak. Itu bagaimana sih Kak? Apakah punya kriteria tersendiri atau kita harus melamar kayak lamar pekerjaan begitu di Yayasan Sumba Cendekia? Silakan Kak Jarvin. Iya, untuk bergabung dengan Sumba Cendekia ya berarti ya pintar itu kalau menurut saya itu relatif sekali karena saya percaya tidak ada orang yang tidak pintar gitu. Tidak ada sama sekali orang yang tidak pintar, hanya yang ada orang mau belajar tidak gitu. Yeah. Itu ya mau belajar dan mau bekerja keras itu salah satu poinnya. Kadang kita tahu kita diberikan talenta ya, kalau di kepercayaan kita diberikan talenta sama Tuhan gitu. Tapi ketika kita tidak belajar atau tidak mengasah talenta itu pun itu akan hilang dengan sendirinya gitu. Maksudnya adalah bahwa kemauan dari diri untuk belajar itu yang paling penting. Dan bagaimana buat bergabung di Sumba Cendekia? Ya mari mau belajar gitu, mau bergabung dan mau memberi diri untuk iya ya kita akan sama-sama belajar. Saya akan mendapatkan sesuatu di komunitas ini dan saya juga bisa memberikan sesuatu untuk komunitas ini untuk teman-teman saya yang lain sehingga pemikiran yang seperti itu penting kita anak muda untuk miliki, untuk berkembang lebih lagi. Karena kadang itu kita sudah bukan cuma insecure tapi sudah tidak pede, apa yang saya bisa kasih atau orang semua pintar-pintar itu betul sekali Miss Jarvin. Sudah bilang Sumba Cendekia itu keren-keren, pintar-pintar. Astaga, itu kita semua belajar. Dari awal itu belajar. Saya percaya kita lifelong learners. Kita sepanjang hayat kita belajar. Kita pembelajar sepanjang hayat kalau dibilang. Sampai tua pun kita belajar. Bahkan dari hal-hal kecil kita belajar gitu. Seperti saat ini nih, ini first time saya bicara dengan Cantika dan Kak Andre di radio. Ini juga salah satu pembelajaran. Oh ternyata kalau di radio seperti ini. Ternyata apa yang harus saya katakan dan apa yang saya harus persiapkan seperti ini untuk berbicara di radio. Dan take it as a lesson gitu. Ambil itu sebagai pembelajaran, apapun itu. Kita jalan kemanapun, berbicara dengan siapapun, melihat apapun itu, selalu ada pembelajaran yang bisa kita ambil gitu. Itu sih yang saya percaya. So, yang mau bergabung dengan Sumba Cendekia tidak ada syarat khusus, mau aja. Gitu. Jangan lupa follow Sumba Cendekia. Sumba Cendekia. Oke. Untuk Kak Andre nih, sebagai pendirinya Sumba Cendekia, Kak Andre sudah merasa Kak Andre sukses tidak? Ini saat ketika ini sudah menjadi yayasan Sumba Cendekia, Kak. Iya. Sukses itu ada sukses kecil dan sukses besar. Oke, baik. Iya, jadi terbagi ya. Setiap kesuksesan meskipun itu kecil, harus dirayakan ya. Jadi kita selalu saya pikir di setiap kegiatan ketika kami sukses selesai melaksanakan kegiatan, buat saya pribadi itu satu kesuksesan. Jadi kita harus berpikir positif dan harus melihat bahwa setiap effort, setiap usaha yang kita lakukan itu adalah bagian dari perjuangan, bagian dari satu seperti kontes atau lomba yang kita ikuti dan ada kemenangan,
ada kesuksesan yang perlu kita rayakan. Kita belajar untuk merayakan kesuksesan kecil. Untuk kesuksesan yang besar buat saya pribadi adalah ketika saya melihat teman-teman bisa mendapatkan kesempatan studi ke luar negeri. Jadi itu mimpi dan harapan saya, akan banyak anak muda dari Sumba yang bisa seperti teman-teman juga di daerah lain, di NTT, di Kupang, saya lihat di Rote, di Flores, mungkin dari pulau-pulau lain juga, dari Alor, dari Sabu, dari pulau-pulau lain di Flores yang juga dengan segala keterbatasan, tetapi karena keinginan mereka mau belajar, mau berkolaborasi dengan teman-teman, berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, sampai pada akhirnya mereka mendapatkan beasiswa yang saat ini sudah banyak sekali disediakan baik oleh pemerintah Indonesia maupun pemerintah luar negeri, seperti pemerintah Australia, pemerintah Inggris, pemerintah Amerika, dan negara-negara Eropa lainnya, negara Asia lainnya seperti Jepang, Korea, Taiwan. Itu banyak sekali beasiswa yang tersedia, hanya kita yang kurang akses informasi. Di Sumba kurang Jadi informasi, salah betul. satu hal yang kami juga lakukan di Sumba Cendekia adalah memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk bertemu dan saling berbagi informasi tentang peluang-peluang beasiswa di luar sana yang bisa teman-teman raih. Karena kalau teman-teman semua bisa mendapatkan beasiswa, ini pendidikan itu yang mahal biayanya tetapi sangat berkualitas. Kalau kita biayai sendiri itu kayaknya impossible, tidak mungkin. Tetapi dengan beasiswa itu sangat dimungkinkan, sehingga teman-teman bisa pada akhirnya mendapatkan itu dan bisa kembali ke Sumba, dan juga ya bisa membentuk Sumba Cendekia yang lain untuk membangun Sumba. Iya. Dengan hanya modal mungkin bisa berbahasa Inggris ataupun berkomunikasi yang baik, soft skill yang dipunyai. Pendengar untuk diketahui, matanya Kak Andre berkaca-kaca di studio ini saat ditanyakan tentang sukses sukses Sumba Cendekia itu seperti apa. Oke, selanjutnya ada tidak rencananya Sumba Cendekia ke depannya atau kegiatan-kegiatan apa untuk tahun 2024 yang akan datang, mungkin Kak Jarvin dan Kak Andre? Gimana Kak? Iya, kalau dari saya pribadi mungkin kita akan coba melanjutkan apa yang memang menjadi agenda rutin dari Sumba Cendekia. Itu yang saya pikir paling utama. Ini bebannya nanti mungkin akan ke ketua yayasan Miss Jarvin. Jadi mungkin Miss Jarvin bisa sampaikan lebih detail lagi plan untuk agenda rutin Sumba Cendekia ke depan. Untuk kedepannya kami berharap ya Sumba Cendekia ini juga tadi menyediakan ruang bagi anak muda untuk berekspresi, untuk belajar, untuk saling berbagi. Jadi agenda rutin kita seperti virtual meeting dan in-person meeting atau afternoon tea itu tetap akan berjalan, tapi kita akan melihat lagi seperti apa untuk menyesuaikan dengan perkembangan. Sehingga kita tidak stagnan di situ saja, kita jalan di tempat dengan program yang itu saja, tapi kita akan menyesuaikan juga dengan kebutuhan teman-teman muda nih di Sumba. Dan sehingga beberapa kali kami melakukan survei apa sih yang teman-teman mau untuk dipelajari lagi. Jadi cara kami itu adalah dengan mengevaluasi juga. Sehingga itu tidak datang dari ide kami sendiri, oh ini saya mau ini, tapi ternyata tidak cocok dengan keadaan di sini. Sumba, sehingga penting sekali untuk kita juga sharing dengan anggota dari Sumba Cendekia, apalagi nih yang akan yang mau teman-teman pelajari di Sumba Cendekia, apalagi pengalaman yang teman-teman mau dapatkan seperti itu, kami akan coba fasilitasi seperti itu. Dan selain bahasa Inggris tadi kita lupa mention ya Kak, jadi ada salah satu teman kami yang bersedia juga untuk memberikan pembelajaran bahasa Jepang. Luar biasa. Kak Inga Sensei itu dari Jakarta. Jadi beliau juga tutor ya bahasa Jepang dan mau mengambil studi juga. Dan dia bersedia untuk berbagi pengalamannya dan mengajar bahasa Jepang online secara gratis, sehingga salah satu pertemuan Sumba Cendekia itu adalah belajar bahasa Jepang gratis. Itu untuk tahun depan Kak? Yang sudah berjalan. Oke. Luar biasa Kak. Mungkin ke depan kalau ada volunteer, mungkin pendengar yang
punya skill tidak hanya bahasa Jepang atau bahasa Inggris, mungkin bahasa Korea karena banyak anak-anak suka drakor, suka K-pop, ya bisa juga kita bisa buat ya. Bahasa isyarat mungkin Kak. Bisa juga bahasa isyarat ya menarik untuk teman-teman tuli karena ya kita saat ini bicara juga tentang program inklusif ya. Mungkin tadi sudah disinggung oleh Kak Jervin, jadi menambahkan apa yang sudah Miss Jervin sampaikan. Di tahun baru tentunya kita akan mencoba membuat sesuatu program-program dengan warna yang baru, suasana yang baru, dan juga ya harapan yang baru sesuai dengan kebutuhan dan keinginan teman-teman yang sudah bergabung di kegiatan-kegiatan Sumba Cendekia. Selain itu kami juga akan terus di awal tahun ini, Januari ini, kami akan terus melaksanakan kegiatan SIDP dengan kolaborasi dengan British Council. Jadi pelaksanaan kegiatan pelatihan literasi digital untuk kelompok pemuda, perempuan, dan penyandang disabilitas itu akan kami laksanakan di SBD, di SLB, ya sekolah luar biasa. Kemudian kami juga akan berkolaborasi dengan JF Course, ini salah satu lembaga yang sudah settle dan sudah sangat berpengalaman dalam kegiatan edukasi saya pikir, dan ya saya berharap kami bisa melaksanakan banyak kegiatan-kegiatan yang lebih berdampak. Amin. Ya, selain itu juga dengan Save the Children tentunya yang juga sudah meminta Sumba Cendekia menjadi salah satu partner mereka di Sumba. Ya. Partner tetap Kak? Atau di-spill nanti yang dibilang Kak Jervin. Iya. Jadi akhir November kemarin kami sudah bertemu dengan tim Save the Children dari Jakarta untuk dilakukan assessment tentang organisasi Sumba Cendekia secara internalnya, secara kapabilitasnya seperti apa, mulai dari HR-nya, human resources atau sumber dayanya bagaimana, logistiknya bagaimana, finance atau keuangannya bagaimana, dan untuk programnya bagaimana. Jadi dengan hasil survei itu memang kami masih baru dan semuanya volunteer, tetapi Save the Children melihat bahwa ada potensi yang besar di Sumba Cendekia sehingga mereka juga sebenarnya take challenge untuk mengambil Sumba Cendekia sebagai salah satu partner lokal mereka. Dan buat saya dan teman-teman di Sumba Cendekia ini adalah kesempatan untuk kita belajar satu hal baru, khususnya dalam kegiatan organisasi dan juga kegiatan program selaku NGO atau non-government organization untuk melakukan program-program pemberdayaan yang lebih luas lagi, karena sasaran dari program yang akan kami lakukan ini adalah memang untuk remaja dan anak muda, khususnya di Sumba Barat Daya. Baik, benar, kita tunggu nanti program yang akan dilakukan oleh Sumba Cendekia dan kita akan undang lagi Kak untuk membahas itu mungkin nanti ya. Dengan senang hati. Membahas ke depannya. Baik Kak, untuk closing statement Kak dari Kak Andre dan Kak Jervin masing-masing nanti apa sih harapannya untuk anak muda dan bagaimana tentang pemberdayaan anak muda sesuai topik kita hari ini. Silahkan dari Kak Jervin mungkin. Ya, kalau dari saya sendiri harapan besar untuk Sumba ini ada di tangan pemuda. Jadi pemuda yang mau belajar, mau berbagi, mau berkolaborasi, itu merupakan hal penting yang menjadi masa depan bagi Sumba ini sendiri. Bahkan untuk pemuda yang mau berkembang, mau belajar lebih lagi untuk meningkatkan diri, personal, skill, apalagi itu akan menjadi modal besar untuk memajukan daerah kita di Sumba ini, bahkan untuk membawa Sumba ke kancah yang lebih tinggi lagi, seperti itu. Sehingga anak muda, ayo kita belajar sama-sama. Tidak ada kata terlambat untuk belajar, dan saya percaya orang yang mau belajar itu adalah orang yang mempunyai kesempatan besar untuk sukses, seperti itu.
Terima kasih. Luar biasa. Dari Kak Andre? Apa yang mau saya sampaikan sudah disampaikan semua oleh Miss Jervin karena kami ini memang Satu tim. sehati dan sepikiran. Asik, Jadi asik. yang ingin saya tambahkan adalah if there's a will, there's a way. Kalau ada kemauan, pasti ada jalan. Teman-teman yang mau bergabung dengan Sumba Cendekia, silahkan jangan tunggu-tunggu lama-lama lagi. Follow Instagram Sumba Cendekia, follow Facebook page kami, dan juga website www.sumbacendekia.org ya, dan silahkan mengikuti kegiatan-kegiatan yang Sumba Cendekia laksanakan. Mari kita belajar bersama, kita bertumbuh bersama, dan kita sukses bersama untuk membangun Sumba yang lebih baik. Terima kasih. Baik, luar biasa pendengar RRI Kupang dan RRI Sumba dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk Kak Andre dan Kak Jervin. Semoga sukses selalu untuk Yayasan Sumba Cendekia untuk membangun sekolah, kegiatan-kegiatan yang akan datang, dan semoga saya bisa bergabung di Sumba Cendekia nanti ya Kak. Oh pasti Cantika. Pastinya itu ya Kak. Kami butuh orang-orang seperti Cantika Amin, juga. amin. Iya. Dan semoga kedepannya Sumba Cendekia semakin luas lagi, akan ada cabang-cabang di seluruh kabupaten Sumba lainnya. Amin. Sukses terus, semoga Tuhan selalu memberkati kakak berdua. Terima kasih. Terima Pendengar, kasih. sekian dari Sumba Siang ini, terus dengarkan FM 96,9 MHz dan siaran ini bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Play Store ataupun App Store, ataupun siaran ini bisa Anda dengarkan di live streaming rri.co.id. Terima kasih semuanya. Terima kasih.